Kami percaya Engkaulah Allah yang besar Tuhan. Allah di atas segala permasalahan kami. Kami tahu dan kami yakin seberapa besar masalah kami. Tidak akan pernah sebesar Allah yang ada di belakang kami. Apapun yang ada di hadapan kami. Masalah, ujian, tantangan tidak pernah sebesar Allah yang ada di belakang kami. Allah yang melindungi kami, menjaga kami, yang berjalan bersama-sama dengan kami. Allah yang maha besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pujian penyembahan telah kami berikan. Terima kasih juga untuk offering yang telah kami berikan. Bila itu menjadi suatu dupa yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi setiap daripada kami Tuhan, khususnya hamba-Mu. Meskipun hamba ini ketiga kali menyampaikannya, hamba-Mu tetap membutuhkan Tuhan. Karena hamba-Mu tahu tanpa Tuhan, tanpa perkenanan, tanpa penyertaan-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan kata-kata belaka Tuhan. Maka Tuhan meminta dengan segenap kerendahan hati kiranya Kau berkenan untuk menyertai pemberitaan firman-Mu. Dengan urapan dan tanda-tanda mujizat. Supaya umat-Mu diberkati. Tuhan, kami berdoa Kau jamah juga hati telinga rohani umat-Mu. Supaya bukan hanya sekedar khotbah yang mereka dengar. Tetapi firman, pesan Tuhan yang mengubahkan hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Terima kasih tim Praise and Worship. Ya, suatu hal yang kesempatan yang luar biasa selalu bisa menyampaikan pesan Tuhan di tempat ini. Saudara, maka dari itu ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya yang cukup kuat. Yang saya merasa ini perlu untuk saya sampaikan karena ini juga merupakan sesuatu yang meneguhkan dan menegur hati saya, saudara. Jadi kalau boleh saya tanya, siapa yang di sini mau mengikut Yesus? Ada sih yang mau mengikut Yesus? Ada sebagian yang angkat tangan, nggak ngerti atau? Saya percaya kita semua mau ikut Yesus, amin. Nah pesan Tuhan malam hari ini bicara tentang bukan hanya sekedar mengikut Yesus, tapi mengikut Yesus dengan penuh keberanian. Following Jesus boldly, dengan suatu keberanian. Sebelum saya mau berkhotbah, ya saudara, izinkan saya mau sharing tentang sesuatu. Boleh tampilkan slide-nya. Ayat yang slide kedua. Tentang seorang hamba Tuhan yang bernama Charlie Kirk, saudara. Tanggal 10 September kemarin, kebetulan pas saya juga ada di sana. Ini suatu berita yang cukup mengagetkan. Ya, Charlie Kirk ini adalah seorang aktivis politik yang konservatif dia. Dia adalah orang Kristen, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Dia kuliah kemudian dia memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah. Tapi dia memulai suatu seperti komunitas atau membuat suatu namanya yayasan yang disebut dengan Turning Point USA. Artinya memutar balik ya, turning point untuk kembali. Karena dia Amerika sudah diambang kehancuran. Bahwa sekarang begitu banyak hal-hal yang merusak generasi muda. Baik itu liberalisme, baik itu ateisme, dan belum lagi grup LGBTQIA dan segala macam. Dia merasa dia perlu untuk menyampaikan ini ke kampus-kampus. Jadi dia selalu pergi ke kampus-kampus memberitakan Injil, saudara. Jadi saudara, orang mungkin melihatnya dia sebagai aktivis Kristen atau aktivis politik. Tapi dia sebetulnya ada seorang hamba Tuhan. Saudara, gampang untuk berkhotbah di depan saudara semua sebagai orang-orang Kristen. Tapi dia tidak, saudara. Dia berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, pesan di depan orang-orang yang tidak seiman, di depan orang-orang ateis, di depan orang-orang liberal, di depan orang-orang yang LGBTQ dengan penuh keberanian. Dan dia menyampaikannya dengan kasih. Jadi jujur saya melihat dia dan saya percaya Tuhan dan hamba-hamba Tuhan melihat dia bukan seperti aktivis politik, saudara. Tapi seorang hamba Tuhan, bahkan lebih pendeta dari pendeta yang saya kenal, saudara.
Dia jauh lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan di dalam panggilannya. Dan saudara tahu dia itu pemegang IQ tertinggi di Amerika. IQ holder, the highest IQ holder. Pintar sekali, cerdas, brilian. Buku-buku dia sudah baca semua. Kalau berdebat sama dia susah untuk menang, saudara. Sehingga suatu saat tanggal 10 September kemarin dia ditembak sedang dia berbicara di Utah State University. Ditembak dan dia meninggal. Dan percayalah, dia bukan mati sebagai aktivis, tapi dia mati sebagai martir. Dan saya percaya kebangunan rohani akan dahsyat terjadi di Amerika oleh kematian seorang martir, saudara. Nah, saya mau tunjukkan video singkatnya. Boleh media tampilkan kata-kata seperti apa yang dia sampaikan biasanya ketika dia berkumpul, saudara. If everything completely goes away, how do you want to be remembered? If I die? Kalau saya mati apa saya mau diingatkan if you could be sebagai associated apa? with one thing, how would you want to be remembered? Kalau saya I mati want to nanti be remembered for courage for my faith. keberanian dan That iman would be the saya. most important thing. Itu paling penting, iman dia. Christ is not just grace-focused, he's simultaneously truth-focused. He goes up to the woman who had Dia a berkhotbah career tentang in selling herself for perempuan yang sex berzina, and saudara. said, sin no more. Dia bilang jangan berbuat dosa today lagi. how much trouble you would get in if you would go up to Bayangin somebody saudara, and say, menyampaikan ini di "Stop tengah-tengah sinning." orang-orang yang You're bukan being too non-Kristen. judgmental. No, you're actually being Christ-like. One of the reasons we're living through a constitutional crisis is that we no longer have a Christian nation, but we have a Christian form of government, and they're incompatible. So you cannot have liberty if you do not have a Christian population. I have 30 seconds left to live. I'm dying from a gunshot wound. But what would you actually want to tell me if I have 30 seconds left Dia to live? bilang kalau saya tinggal 30 detik lagi In 30 mati, seconds, you're about to meet eternal apa yang judgment. kamu akan And sampaikan ke there's only saya? one way that you can get bailed out of that. And it's Dia not katakan all the kamu good akan things you did mendapat or the moral penghakiman dari scorecard. Tuhan. It's whether or not you have Jesus Christ as Jadi your Lord and pertanyaannya, Savior. apakah kamu punya Tuhan Yesus? And that's gonna matter. And so you got 10 seconds left. You're dying from a gunshot wound. And you ask the question, who is Jesus Christ? And the answer to that singular question, who Siapa? is Jesus Christ, is Siapa the most Yesus Kristus important buat question kamu? for everyone in the audience. Not how much money you have, Aktivis not how much good politik, stuff you do. saudara. It is who is Jesus Christ. You might say, oh, Jesus was, a teller of good tales, or Jesus was a good person, or Jesus was a historical figure. None of that's going to cut it. It's whether or not you repent and you ask Christ to come in as your Lord and Savior. That's the only thing that will save you from eternal damnation. Ya saudara, dia bukan hanya sekedar aktivis, dia ini seperti modern day Apostle Paul, Rasul Paulus modern, saudara, yang Tuhan pakai di bidangnya di politik. Yaitu biarlah ini menjadi suatu motivasi kita. Ya sekarang mari kita baca ayatnya sama-sama. 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ayat yang cukup terkenal saudara ya, saudara mungkin sudah hafal di sini. Nah kita lihat di sini saudara, Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan mengasihi saudara, menghargai saudara, dan dia memberikan kehendak bebas kepada saudara. Dia bukan Allah yang memaksa. Tetapi dia berkata, setiap orang yang mau, katakan mau. Sekali lagi makanya tadi saya tanya, siapa yang di sini mau mengikut Tuhan? Siapa mau ikut Yesus? Saudara yang mau, harus, katakan harus. Tuhan tidak memaksa, tapi kalau saudara mau, saudara harus. Apa harus saudara? 1, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salibmu setiap hari. Kita nggak pikul salib Yesus saudara, karena Yesus sudah melakukannya buat kita di Golgota. Dia mati buat kita, menebus kita, menghancurkan kutuk dosa, memberikan kita kemerdekaan. Jadi Yesus bilang nggak usah kamu pikul salibku, pikul salibmu. Karena salib setiap orang berbeda-beda. Dan yang ketiga, mengikut aku. Ada 3 hal di sini, menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku.
Kita akan bahas tiga-tiganya ini saudara. Dan biarlah setelah ini, ketika saya tanya saudara, saudara masih berkata, ya aku mau mengikut Yesus. Yang pertama, menyangkal dirinya. Coba gini semua. Menyangkal dirinya. Nah saudara, menyangkal dirinya bukan berarti seperti kayak ganti nama, ganti KTP, kalau saudara ganti paspor. Tapi ini maksud dengan menyangkal diri saudara. Ketika saya cek bahasa aslinya. Ketika dicek dari bahasa aslinya ini terjemahannya saudara. To disregard his own interest or to prove false to himself. Act entirely unlike himself. Artinya apa? Mengabaikan kepentingan pribadinya. Kita punya kepentingan saudara, betul enggak? Nah Tuhan berkata kalau kamu mau ikut aku, abaikan kepentinganmu yang kamu mau, yang menurut kamu penting. Abaikan. Dan yang kedua, maksudnya bagian dua dari yang pertama. Mengaku diri kita salah. Membuktikan bahwa kita ini enggak benar. Kita ini salah. Kita banyak salahnya. Dan yang kedua, bertindak, bersikap. Bukan seperti dirinya sendiri. Maksudnya apa Pak? Ya maksudnya kalau kita biasa bersikap seperti ini, tidak seperti ini. Andre, jangan bersikap seperti maunya Andre. Itu loh maksudnya. Kenapa saudara? Lihat yang Paulus katakan di sini. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Bukan yang baik yang harusnya kita perbuat nih. Paulus yang mengatakan, melainkan, katakan melainkan. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat itu yang aku lakukan. Ini saudara, kenapa yang dimaksud menyangkal diri, bersikap, bertindak tidak seperti yang kita mau. Karena yang kita mau ini jahat. Kita pengen berbuat baik, tapi justru yang jahat yang kita lakukan. Sesuatu yang harusnya kita lakukan yang baik, contoh berdoa. Pengennya berdoa, tapi malah tidur. Kenapa saudara? Karena kita masih tinggal di dalam daging. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keinginan itu bukan hilang seperti kita, hilang tidak saudara. Masih ada, kenapa? Karena kita masih tinggal di dalam daging. Daging ini maunya apa? Kalau ini tidur, maunya apa? Makan. Malas berdoa, malas baca Alkitab, ini daging. Maunya buka handphone, mau langsung baca Alkitab. Tapi nyangkutnya di Instagram. Jadi kelupaan. Ini loh saudara. Nah Yesus berkata kalau kamu mau, katakan mau. Jangan bersikap seperti kebiasaan kamu ini yang jahat ini. Karena ya Paulus katakan aku ingin berbuat baik. Tapi yang jahat yang aku lakukan. Karena pada dasarnya kita ini banyak jahatnya. Dikatakan jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki. Maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita lahir baru. Tapi daging tetap ada. Pengennya puasa. Tapi baru setengah jalan sudah makan babi panggang. Batal. Makanya kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, ini yang kita lawan saudara. Bersikap tidak seperti yang kita mau. Tapi yang seperti Yesus mau. Amin. Lihat ini saudara. Kita baca 2-3. Ia harus makin besar tapi aku harus makin kecil. Kenapa? Karena ayat tadi. Yang baik tidak dilakukan, malah yang jahat dilakukan. Maka dari itu kita harus semakin kecil. Yesus semakin besar. Kenapa? Karena pengaruhnya kita ini, Andre ini pengaruhnya banyak jeleknya. Banyak gak bagusnya. Jadi maka dari itu kita perlu mengecilkan diri semakin
kurang pengaruhnya. Biarlah pengaruh Kristus semakin besar. Kalau Yesus yang mempengaruhi hidup kita, maka kita akan bersikap, bertindak sesuai yang Yesus mau. Karena pengaruh Dia lebih besar dalam kehidupan kita, bukan kitanya. Makanya Yohanes bilang, aku harus semakin kecil dan Dia semakin besar. Nah, di sini saudara ada istilah modified behavior. Di dalam istilah psikolog saudara. Apa itu saudara? Adalah bagaimana perilaku kita, ya, modified behavior artinya perilaku yang dimodifikasi atau yang dimodify saudara. Jadi artinya bagaimana kita mempunyai perilaku, karakter atau tabiat. Tapi itu ternyata bisa dirubah oleh karena sikon saudara. Contoh aja, ini contoh aja saudara. Misal saudara suka terlambat. Kemudian saudara kerja terlambat. Sampai bos saudara capek. Oke, kasih dia SP kalau terlambat lagi. SP1. Besoknya terlambat lagi SP2. Langsung HRD kasih warning. Kamu terlambat lagi, SP3 pecat. Tidak lagi bekerja. Saya mau tanya saudara berani datang terlambat besoknya? Kecuali saudara udah banyak duit, nggak perlu duit. Nggak usah. Kalau saudara nih, terlambat 1 menit potong 10.000. Terlambat 15 menit berarti 150.000. Kali 25 hari. Berapa itu saudara? Hampir 3 jutaan lah ya. 2 juta lebih lah. Mau saudara dipotong gaji segitu setiap bulan 3 juta? Karena mau memelihara perilakunya. Kita pasti modify kan, berubah. Saya beri contoh, saya ini termasuk orang yang susah on time saudara. Ya. Jadi waktu saya merintis bisnis sama partner saya pernah cerita begini, Andre, tahu nggak kenapa kita perlu on time? Dia bilang, dulu saya janji sama klien meeting, ya saya cuma dikasih waktu 50 menit karena dia sangat padat, dia pengusaha besar, big boss. Tapi apa yang terjadi? Lagi perjalanan, kecelakaan di jalan, macet. Setelah macet, ternyata parkirannya tuh jauh dari tempat meeting. Jadi dia harus muter. Dan parkirnya jauh, akhirnya dia terlambat 25 menit saudara. Sampai dia nyampe, saudara tahu apa klien bilang? Kamu cuma punya waktu 25 menit. Karena saya harus pergi lagi. Langsung teman saya bilang, saya nggak jadi meeting. Saya cuma duduk-duduk ngobrol ya. Karena saya tahu susah untuk nyampe itu. Karena dia sudah melihatnya jelek. Dia ajak meeting lagi berikutnya, dia datang 15 menit lebih awal. Nah ternyata bisa saudara modify. Itu membuat saya ternyata on time itu bagi beberapa orang itu telat. On time itu artinya apa saudara? Early harusnya. Early itu adalah on time. Ini contoh aja saudara ya, ini contoh aja. Tapi maksudnya saudara, ternyata perilaku kita bisa berubah, bisa dimodifikasi karena untuk memenuhi syarat sikon sesuatu tertentu. Misalnya Anda punya perilaku yang jelek, tapi begitu kerja, saudara nggak suka bekerja sama tim, begitu masuk perusahaan kamu harus bekerja sebagai satu tim atau kamu keluar. Kita akhirnya termotivasi untuk memodifikasi karakter kita untuk bisa bekerja sampai satu tim. Intinya adalah kita bisa berubah. Intinya itu saudara. Ternyata perilaku kita bisa berubah untuk memenuhi standar sesuatu. Pertanyaannya, kenapa kita tidak mau berubah buat Yesus? Kalau kita tahu perilaku kita nggak bagus, kita mau mengikuti standarnya Yesus, mengikuti yang Yesus mau. Kenapa kita tidak mau memodifikasi karakter perilaku kita untuk memenuhi syarat itu? Akhirnya saudara, kita mengikut Tuhan berdasarkan kenyamanan. Kalau nyaman aku ikut Tuhan. Kalau comfortable aku ikut. Kalau comfort, kalau nyaman aku ikut. Tapi kalau sudah repot, sudah ini agak susah. Makanya saudara, Yesus pernah kehilangan pengikut, saudara tahu? Di dalam Yohanes pasal 6, waktu Yesus bilang, akulah roti hidup. Semundur daripada Yesus saudara. Sebagian besar muridnya mundur, tidak lagi mengikut dia.
Karena standar yang Yesus berikan tidak membuat mereka nyaman. Pertanyaannya sekali lagi, saudara masih mau ikut Yesus? Imannya makin yang amin dikit kan? Masih mau ikut Yesus? Mau kita mengikuti standarnya dia? Sekali lagi, Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi kalau saudara mau, saudara harus mengikuti apa yang dia mau. Barang siapa yang ada di dalam Yesus, dia wajib hidup seperti Kristus hidup. Jadi intinya yang membuat kita bisa memodifikasi atau mengubah karakter kita, motivasi saudara. Apa yang mendrive saudara, yang memotivasi saudara saat ini? Apakah saudara didrive oleh kekekalan? Atau saudara didrive oleh dunia? Kalau saudara termotivasi oleh dunia, otomatis saudara akan mengikuti standarnya dunia, caranya dunia, sistemnya dunia, supaya saudara cocok dan sama dengan dunia. Tetapi kalau motivasi kita didorong atau didrive oleh kekekalan, maka otomatis kita melihat caranya kekekalan itu, caranya surga, sistemnya surga, supaya kita cocok dan mirip dengan surga. What drives you? Apa yang memotivasi saudara? Apakah saudara ingin merubah supaya ingin sesuatu tertentu, sesuai orang dunia bilang, atau saudara mau mengikut surga? Kita baca ayatnya, contohnya ini saudara. Kita baca ini sama-sama, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saya mau kita jujur. Dengan membaca 2 ayat ini, apakah Tuhan berkata, jangan kumpulkan harta di bumi, harta di surga? Betul nggak? Berarti Tuhan bilang kita jangan simpen duit di bank. Jangan beli rumah. Ngapain simpen duit, ngapain punya rumah, ngapain ngumpulin harta di bumi. Nanti dimakan orang, diciak orang, ditipu orang. Kumpulkanlah harta di surga. Dari 2 ayat ini kesimpulannya seperti itu enggak? Jujur jawabnya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Berarti jujur. Enggak apa-apa, ngomong aja, enggak usah takut. Nanti dibilang enggak rohani. Jujur dari ayat ini. Kita mengambil kesimpulan apa? Benar berarti ya. Tuhan bilang jangan kumpulkan harta di bumi. Berarti jangan simpen duit, jangan beli rumah buat anak, jangan. Dari 2 ayat ini iya kesimpulannya seperti itu. Tetapi apakah itu yang dimaksud Tuhan? Yang dimaksud Tuhan bukanlah 2 ayat ini. Justru ayat berikutnya kita baca sama-sama. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi saudara, ini ada suatu warning dari Tuhan. Bahwa jangan sampai harta kita ini ternyata harta dunia. Karena kalau harta dunia, hati kita berarti ada di harta dunia. Tetapi kalau harta kita ada di surga, di kekekalan, berarti harta kita fokus dan ada di kekekalan. Jadi bukan masalah boleh tidak boleh, tapi di mana hatimu dan apa hartamu atau siapa hartamu. Kalau hartamu Yesus, hatimu akan melekat kepada Yesus. Kalau hartamu harta dunia, hatimu melekat kepada dunia. Ini yang Yesus maksud. Bukan berarti tidak boleh. Boleh kita simpen duit saudara, apalagi simpen duit buat anak dan segala macam. Kita orang tua dikatakan apa? Orang tua yang baik memberikan harta warisan buat anak-anaknya di Amsal. Tapi yang Tuhan tidak mau, jangan sampai ternyata harta kita ini ya harta dunia. Berarti hati kita di harta dunia. Tapi kalau harta kita surga, hati kita melekat kepada surga. Dan puji Tuhan saudara, kita berada di wadah di gereja yang memberikan kesempatan untuk kita menabung harta di surga.
lewat yang namanya COB. COB ini begitu banyak layanan-pelayanannya saudara. Ada namanya dapur duafa yang tadi kita lihat. Membantu orang susah. Ada lagi rumah singgah yang rata-rata penghuninya dari seberang. Ada lagi orang-orang cancer yang dilayanin. Saudara kalau mau ikut volunteer, ikut aja saudara, datang. Kunjungin, lihat, doakan. Biar tahu, aduh aku ngucap syukur ya aku sehat. Saudara ikut Start to Be, kunjungin orang tua yang anaknya mengalami penyakit yang disebut autis spektrum atau special needs. Saudara akan mengucap syukur, aduh untung anakku gak seperti ini ya. Seperti ada ucapan syukur. Dan itu yang memotivasi kita. Lewat pundi-pundi ini saudara. Kenapa sih kita persembahan 2 kali? Bukan gereja butuh duit saudara. Tapi orang-orang itu butuh uang. Tuhan tidak butuh uang saudara. Gereja secara operasional mungkin bisa survive. Tapi mereka membutuhkan belas kasihan kita. Dan ketika kita melakukan itu, kita sedang menabur untuk harta di surga. Ini kesaksian saudara, ini kesaksian ya, bukan doktrin, jangan sampai salah. Nanti saya dibilang sesat lagi ya, kesaksian. Dulu saya pernah mimpi pergi ke surga saudara. Dulu lama sekali, mungkin 9-10 tahun, saya lupa 8-9. Jadi ceritanya saya berada di balik tirai, seperti korden ini saudara ya, besar. Dan malaikat ini bilang, di balik tirai ini ada 3 pintu. Yang kanan neraka, yang tengah selamat tapi seperti diselamatkan dari api. Atau yang Paniko bilang selamat tapi hampir tidak selamat. Yang kiri benar-benar selamat. Nanti ketika dibuka kamu lihat pintu mana yang terbuka. Langsung saya bilang, Tuhan kalau yang terbuka tengah sama kanan saya balik lagi. Biarin saya di balik tirai. Jadi saya udah deg-degan takut saudara. Begitu dibuka, oh ternyata sebelah kiri. Aduh lega. Sebelah kiri. Nah saudara, saya seperti jalan lorong itu saudara. Ternyata seperti kayak kalau kita ke Dufan ya, kalau kita ke Universal Studio atau di situ yang ngantri mau naik ride itu saudara ya, roller coaster itu ngantri muter-muternya seperti itu saudara. Ini mimpi ya. Jadi bukan kebenaran saudara. Jadi belok-belok, jadi saya lihat ada orang-orang di setiap lorong-lorong gitu. Ketemulah papasannya seperti itu. Tiba-tiba ada teman saya, saudara Diaken. Dia di jalan, terus dia bilang, iya, aku punya buku rekening loh. Ini uangku segini, uangmu berapa? Tiba-tiba saya keluar dari dompet, ini buku rekening saya. Dia bilang, kata teman saya, uangmu banyak sekali. Ya uangku kok sedikit. Saya langsung bercanda, makanya kumpulkan harta di surga. Karena ada ayatnya, itu mimpi saudara. Tapi artinya apa? Di mana hartamu? Disitulah hatimu saudara. Dan wadah ini saudara memberikan kesempatan untuk kita menabur. Menyimpan harta di surga. Yang kedua, memikul salibnya setiap hari. Katakan memikul salibnya setiap hari. Nah, saudara, waktu saya merenungkan ayat ini, memikul salibnya setiap hari, Tuhan, apa yang kau ingin sampaikan tentang hal ini? Tiba-tiba Tuhan ingatkan Nuh, saudara. Dan ketika saya mulai membaca, merenungkan, dari Lukas 17 ayat 267. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Jadi nanti keadaan akhir zaman seperti ini. Ya anak-anak manusia ya. Kedatangan Tuhan nanti seperti ini. Ayat 27 kita baca sama-sama 2-3. Mereka makan dan minum. Mereka kawin dan dikawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Jadi keadaan akhir zaman nanti seperti ini. Makan dan minum, kawin dan dikawinkan. Makanya saudara, bukalah restoran, kafe, dan jadilah EO wedding. Enggak saudara. Saudara, bayangkan. Saat itu, semua orang yang tinggal di bumi, makan, minum, kawin, dikawinkan. Hanya ada satu orang yang pekerjaannya lain saudara. Apa? Bikin bahtera.
Saudara bisa renungkan. Saudara tahu berapa lama dia membangun Bahtera? 120 tahun. Setiap hari dia bangun. Kira-kira mereka yang makan minum lagi lewat. Nuh, lu ngapain? Yuk makan, yuk minum. Bangun. Ih gila ya. Saudara bisa bayangkan orang-orang ini bagaimana dia mencemooh, mengejek daripada si Nuh. Kenapa? Ya karena dia orang pada pesta perkawinan, makan-makan minum, dia tok, 120 tahun. Saya yakin omongan mereka di kota ada orang gila bangun Bahtera di kaki bukit. Ada orang aneh loh. Nuh, ayo yuk anakku merit, datanglah. Oh sorry, tok, 120 tahun setiap hari dia dicemooh, diejek, dipertanyakan dan segala macam. Dia setia. Dia memikul salib dia sebagai orang yang taat sama Tuhan. Ada saatnya Tuhan izinkan kita memikul salib kita. Mungkin kita dicemooh, mungkin kita ditindas, mungkin kita dizolimi, mungkin kita diperlakukan tidak adil. Mungkin kita mengalami musibah dan hal-hal yang baik. Itulah salib yang kita pikul setiap hari. Kenapa? Karena kita mau mengikut Yesus. Gak gampang saudara. Dia harus menanggung cemoohan ejekan 120 tahun. Setiap hari diejek. Tapi dia taat. Itulah salib yang dia pikul. Saudara, saya bicara tentang orang yang benar ya saudara. Memikul salib setiap hari bicara tentang suatu hal yang benar. Bukan karena kesalahan tuh saudara pikul salib. Jadi jangan saudara nipu orang tuh saudara ketangkep masuk penjara terus dia bilang, iya ini salib yang saya harus pikul, ngaco. Ya, saudara yang curi ketahuan masuk ke penjara, iya ini salib yang saya harus. Itu tanggungan sendiri ya. Bukan karena Tuhan yang kasih, itu lu yang buat. Bukan lu buat, itu lu buat. Ya, kayak ada dulu cewek konsultasi sama saya, Pak saya mau merit sama orang ini. Saya bilang ini orang tidak seiman loh. Iya Pak, tapi dia baik. Jangan. Orang tuanya itu jual barang alat-alat sembayangan. Oh enggak, tapi dia baik. Dia mau ke gereja. Iya, saya tahu. Kamu siap menanggung? Kamu siap? Setelah merit, oh siap Ma. Tetap dia maksa meskipun saya nasihatin jangan. Tetap dia merit. Begitu merit, siapa yang nurusin bisnis orang tuanya? Dia. Jadi siapa yang duduk di toko jualan sembayangan? Dia anak Tuhan. Oh ini salib yang harus, no itu keputusanmu. Itu salib yang kamu bikin sendiri, bukan yang Tuhan kasih. Tapi ketika kita benar mengikuti Tuhan, Tuhan mengizinkan kita memikul salib kita sendiri. Dan salib itu berbeda-beda, tidak sama saudara. Ada salibnya lebih besar, ada salibnya lebih kecil. Kenapa? Karena Tuhan tahu kekuatan kita. Alkitab berkata bahwa aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tapi yakinilah Tuhan mengukur setiap daripada saudara. Sebelum dia mengizinkan salib itu saudara pikul, dia mengukur kemampuan saudara, memastikan salib itu saudara sanggup tanggung dan sanggup pikul. Maka dari itu Alkitab berkata bahwa pencobaan ini tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Dan Tuhan selalu membuka jalan. Jadi Tuhan sudah mengukur setiap daripada saudara yang ada di tempat ini. Sehingga ketika kita memikul salib kita tahu ini yang harus kita pikul yang Tuhan kasih. Karena dia mempercayai kepada kita, karena dia tahu kita sanggup. Karena sekali lagi, karena kita mau mengikut Tuhan. Ini saudara. Jadi kalau melihat, kok dia kayaknya salibnya lebih kecil. Karena kamu lebih sanggup. Kau bilang, kasihan ya dia kayaknya salibnya lebih besar. Karena dia lebih sanggup. Allah sudah mengukur. Amin saudara. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Dia katakan, aku setiap hari berhadapan dengan maut demi kamu. Siapa kamu? Orang-orang yang dia kasihi.
orang-orang yang sudah bertobat, anak-anak Tuhan. Dia bangga, dia konfirmasi, nggak apa-apa aku menderita demi kamu. Tapi ternyata di terjemahannya saudara, berhadapan dengan maut setiap hari artinya begini. I die daily. Aku mati setiap hari. Kita mau ikut Tuhan Yesus harus mati terhadap keinginan kita, kemauan kita setiap hari. Itulah kenapa kita perlu menyangkal diri kita dan memikul salib setiap hari. Karena kita harus mati setiap hari. Pertanyaannya, masih mau ikut Tuhan? Puji Tuhan, masih ada yang amin. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Mengikut aku, katakan mengikut aku. Nah saudara, agak cukup lucu ya. Karena dikatakan tadi aja yang kita baca ya, ingat ya. Barang siapa, jadi siapa yang mau mengikut aku. Nah, kan? Menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Dan mengikut aku. Mengikut aku, diulang lagi. Ya, lucu juga ya. Ini kayak kalau misalnya barang siapa yang mau berenang, pakai baju renang, bayar tiket masuk, dan mau berenang. Ya mau berenang lah, anak kecil gak tahu gitu. Jadi saya merenungkan Tuhan, kenapa ada bagian mengikut aku ini di bagian terakhir? Kok seolah-olah pengulangan? Saudara tahu ketika diselidiki kata mengikut ini, saudara tahu apa artinya? Mengikut ini artinya menjadi murid. Barang siapa yang mau mengikut aku, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan menjadi muridku. Saudara, apa sih bedanya murid sama pengikut? Yesus tidak mencari pengikut, saudara. Konten kreator iya, maunya banyak pengikut. Ya, Instagram maunya banyak pengikut, subscriber, follower. Yesus bukan mau subscriber dan follower. Dia mau disciple. Maka itu perintah amanat agung apa? Jadikanlah semua bangsa pengikutku? No. Jadikan semua bangsa subscriberku? No. Jadikan semua bangsa muridku. Kenapa murid? Karena murid mendapatkan privilege. Yesus menyatakan rencana Tuhan kepada murid-muridnya. Dia menceritakan kepada muridnya waktu dikatakan anak manusia harus mati 3 hari kemudian akan dimuliakan. Hanya kepada murid. Waktu dia naik ke surga, dia berkata dia akan kembali dan akan menunjukkan kepada murid. Waktu dia bangkit dari kubur, kepada siapa dia menunjukkan diri? Kepada murid. Ketika murid-muridnya sedang memancing, menelayan, saudara, menelayan pula lagi, menangkap ikan, saudara, dia datang, dia tunjukkan kepada siapa? Kepada murid-murid, sehingga muridnya itu Tuhan, mereka datang, saudara. Yesus mempunyai hubungan yang khusus dengan murid-muridnya, bukan dengan followernya. Karena di dalam Yohanes pasal 6 saudara bisa baca, ada followernya tiba-tiba banyak pergi semua. Apakah Yesus takut? No, dia tidak takut followernya dari 1 juta tinggal 12. Dia tantang yang ke-12. Kamu mau tinggalin aku juga? Petrus bilang apa? Kemana aku dapat pergi Tuhan? Engkau yang punya perkataan kehidupan. Jadilah murid. Kalau saudara mau menjadi pengikut Yesus, jadilah murid. Murid itu mencerminkan gurunya. Ya, saya nggak tahu ya saudara yang angkatan Gen Z. Saya dulu waktu kecil suka nonton film kungfu. Ya, Pak Rudi juga suka ya nonton film kungfu itu. Kan selalu di film itu ada dua perguruan. Anak buahnya tanding sama anak buahnya kalah, kenapa? Karena gurunya hebat. Jadi selalu tanding, selalu yang paling hebat, kalau nggak Bruce Lee, Jackie Chan lah, gitu aja lah intinya. Kenapa? Karena muridnya melambangkan gurunya. We are the face. Saudara, kekristenan bukan agama. Christian, Christ in.
pengikut Kristus, murid Kristus. Kekristenan adalah satu hubungan murid dengan guru, anak dengan bapa. Butuh harga yang harus dibayar menjadi murid. Ini saudara. Kita baca sama-sama 2-3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama kali menikmati hasil usahanya. Where are you in these verses? Di mana saudara di 3 ayat ini? Apakah saudara masuk kepada prajurit, pekerja full time, pendeta, atau saudara olahragawan, seniman yang Tuhan panggil di dalam dunia? Bukan senewan ya, seniman. Yang ketiga, apakah saudara pengusaha, profesional seperti petani ini? Tiga-tiganya mempunyai ciri khas, semuanya bekerja keras. Yang satu sampai bela mati-matian untuk menyenangkan komandannya. Yang dua, menguasai diri. Saudara tahu Cristiano Ronaldo umur sudah 40 tahun lebih saudara. Tapi dia ke gym 3 sampai 5 jam saudara, udah umur 40 tahun lebih. 3 sampai 5 jam, saya 15 menit udah malas saudara. Saudara kalau ke rumah dia, ini kata orang ya, bukan karena saya udah pernah ke sana. Teman-temannya kalau ke sana nggak ada makanan junk food, semua makanan sehat. Dia melatih dirinya seperti 1 Korintus dikatakan, aku melatih diriku. Setiap orang yang ikut dalam pertandingan dia melatih dirinya, menguasai dirinya untuk suatu mahkota yang fana. Makanya kalau saudara lihat pemain-pemain olahraga profesional, sepak bola, basket apapun, mereka semua fit semua saudara. Gak ada yang kayak saya gitu. Mereka semuanya fit karena mereka melatih diri dia untuk tidak mengikuti kedagingan dia, tapi melatih dirinya olahraga, sehat, latihan dan segala macam supaya terus fit. Apakah itu saudara? Atau yang ketiga, petani, pengusaha, profesional. Bekerja keras dari pagi sampai malam. Saya dulu kerja di perusahaan saudara, bos saya selalu bilang gini, Andre, saya selalu tidak mau lihat matahari. Bukan berarti dia tinggal di gua atau mau mati, bukan. Tapi dia bilang dia pergi kerja sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam. Tapi kulitnya bagus sih tetap, meskipun gak kena matahari. Tapi intinya adalah dia mau bekerja keras dan dia sukses saat ini. Itu saudara. Di mana saudara 3 hal ini? Menjadi murid, inilah murid saudara. Prajurit, olahragawan, petani. Ini panggilan saudara. Which one are you? Saudara mau yang mana? Tapi intinya ada harga yang harus dibayar. Karena aku ingin menjadi murid Kristus. Salah satu murid Yesus, yang Yesus belum lahir. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. 2 hal yang Daud miliki, apa itu? Berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan pada masanya. Pada zamannya. Sehingga dia orang berkenan kepada Tuhan. Zamannya kita saat ini ya ini. Lakukan kehendak Tuhan ya ini. Tapi kalau kita mau mengikuti Yesus. Menyangkal diri. Memikul salibnya setiap hari. Dan menjadi murid Yesus. Sekali lagi saya mau tanya. Saudara masih mau mengikuti Yesus? Siap menyangkal dirimu? Siap memikul salibmu setiap hari? Dan menjadi murid Kristus? Gak gampang loh saudara. Saya ngomong ini bukan berarti saya sudah lulus. Justru saya merasa gagal. Dan ini menegur saya, makanya saya perlu membagikan kepada saudara. Supaya kita sama-sama menjadi murid Kristus. Pengikut dia dengan berani. Sehingga akan lahir dari tempat ini murid-murid Tuhan Yesus yang berani. Bukan hanya sekedar mengikut Yesus karena kenyamanan. Tapi mengikut Yesus karena dia rindu menjadi seperti Yesus.
Bicara tentang prajurit ini saudara ya, yang ini. Ya menjadi prajurit yang ingin menyenangkan komandannya. Ya sedikit kesaksian saudara, tanggal 21 Agustus kemarin, mama saya meninggal. Dan dia umurnya sudah cukup tua, 93 tahun. Jadi memang sudah bonus dari Tuhan. Dan kita pun merelakan. Saya udah merelakan. Bahkan tahun kemarin waktu ketemu mama saya di sana, di Amerika saudara, karena mama saya warga negara sana. Waktu saya pulang pamit cium, saya udah tahu Dini terakhir saya ketemu dia hidup. Karena saya tahu berikutnya kayaknya ketemu dia mungkin sudah tidak ada. Nah saudara, jadi meskipun kita sudah rela, timingnya itu loh saudara. Tanggal 21, sedangkan tanggal 31 Agustus waktu itu, minggu pagi. Jadi tanggal 31 Agustus, saudara, itu ibadah perdana Nagoya Upper Room di Hotel Nagoya Hill. Datanglah, itu promosi gereja sendiri. Dan saya bilang, waduh, saya harus hadir. Gak mungkin saya gak hadir di ibadah perdana di Nagoya Hill Hotel. Plus saya Sabtu sudah ada schedule khotbah. Jadi saya bergumul, aduh gimana ya. Saya bingung saudara. Dan saudara tahu ini anak bungsu, anak paling bontot. Tahu gak anak paling bontot apa? Yang suka dibodoh-bodohin, lu masih kecil, lu gak tahu apa-apa lu, tahu apa lu. Itulah, makanya stres ya kalau kumpul-kumpul, kalau pas Natal atau apa paling stres. Kenapa? Lu memang bodoh lu gitu. Jadi saya bingung saudara. Kalau saya pergi saya kehilangan ini dan saya tahu saya nggak boleh, saya tahu. Jadi saya sharing, puji Tuhan kita punya Bapak Rohani. Jadi saya tanya Bapak Rohani, Pastor gimana ya? Saya ini pengen tetap mau tinggal dulu 1 minggu baru berangkat. Tapi saya takut. Pastor Rohani cuma bilang, saya dapat ayat dari Tuhan buat kamu dari apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati, kamu mengikut Tuhan. Oh oke. Saya dengan takut gemetaran saudara WA. Sorry, karena keluarga saya dari sana semua. Sorry, saya nggak bisa hadir hari ini. Saya paling cepat hadir hari Minggu. Karena ada ini. Saya harus hadir, saya harus menyampaikan firman Tuhan dan segala macam. Puji Tuhan saudara, tiba-tiba keluarga saya, cici saya yang paling tua bilang, ya udah Andre nggak apa-apa, kita tunggu. Saudara, seminggu lebih loh tunggunya. Itu nggak murah loh saudara. Nggak murah loh biaya. Maka itu saudara, jangan sampailah meninggal di luar negeri, mahal saudara. Meninggal dalam negeri murah. Ya jangan sekarang juga, nanti tunggu waktu Tuhan gitu ya. Saudara, mahal saudara, ratusan juta. Saya bilang waduh bisa beli rumah. Tapi ya itu saudara. Tapi cici saya bilang gak apa-apa Andre, kita tunggu kamu. Aduh saya suka cita sekali. Tapi ini saudara, saya baru ingat iya ya. Yang penting menyenangkan komandannya. Tuhan di atas segala Tuhan. Sekali lagi saya mau tanya sama saudara. Masih mau mengikut Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Dan setelah itu kita akan berdoa. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahan. Tuhan, biarlah aku semakin mengecil, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Oh yes Lord, kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, mengiring Yesus.
kekuatan hidup. Aku yakin Tuhan anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita akan pujian ini dari awal. Katakan semua karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Ku bawa hati penyembahan kita, penyembahan. Biarlah aku semakin berkurang, kau semakin bertambah. Berkurang, Yesus makin bertambah. Sama-sama katakan dengan segenap hati kita. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Kami letakkan semua hakku Tuhan untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku Tuhan. Di hidup mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Aku yakin Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Oh, rada-dada pasaka, rada-dada. Yes Tuhan. Hey, rada-dada pasaka tangan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Hey, rada-dada pakura pasaka. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerah, ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan, hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya menjadikan kita hamba yang berkenan kepada Tuhan, hamba yang berkenan. Katakan sekali lagi. Ku yakin Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita berdoa. Firman-Mu tuh sudah ditaburkan Tuhan. Saatnya kami meresponi, bercermin, merefleksikan nama firman. Saudara, Tuhan sangat mengasihi-Mu. Dia ingin datang kembali kedua menjemput kita. Kita gak bisa lagi hidup mengikut Dia sesuai yang kita mau. Pertanyaannya, saudara mau mengikut Yesus? Siap sangkal dirimu? Siap pikul salibmu setiap hari? Menjadi murid Dia? Gak gampang loh. Saudara akan gagal, jatuh bangun. Saya pun demikian. Ingin menyenangkan Tuhan tapi selalu gagal, jatuh bangun. Tapi saya mengambil keputusan, Tuhan, aku ingin mengikut-Mu. Menyangkal di hidupku.
memikul salibku dan menjadi muridku. Sekalipun aku gagal, aku akan coba lagi. Gagal besok hari, coba lagi. Besok lagi, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi, terus. Tuhan mau, saudara. Dia tidak pernah memaksa saudara. Mau ikut aku, harus sangkal dirimu. Pikul salibmu setiap hari dan menjadi muridku. Tidak gampang, mungkin saudara akan gagal jatuh. It's okay, coba terus. Karena kita ingin menjadi seperti Yesus. Tidak mudah. Tapi kalau kita mau, Dia akan memampukan kita. Bukan karena kuat gagah kita, tapi oleh karena roh Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, semua mata tertutup. Saudara mau mengikut Yesus? Menyangkal diri, memikul salibmu setiap hari dan menjadi murid. Bagi yang mau, angkat tangan. Bapa di surga, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau biar melihatnya dari surga. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau mengasihi umat-Mu. Kau kunjungi mereka saat ini Tuhan. Kau teguhkan mereka saat ini Tuhan. You visit them, Kau jamah mereka, Kau lawat mereka. Biarlah Tuhan hadirat-Mu yang ada di tempat ini Kau manifestasikan. Kau jamah setiap hati-hati mereka. Mereka yang rindu menjadi pengikut-Mu Tuhan. Bukan hanya sebagai pengikut tapi menjadi murid-Mu. Mampukan mereka untuk menyangkal diri mereka. Mampukan mereka untuk memikul salib mereka. Mampukan mereka untuk menjadi murid-Mu. Sekalipun mereka gagal, mereka akan coba lagi. Sekalipun mereka gagal, akan coba lagi terus. Sampai Kau datang menjemput kami kedua. Oh Rabasakara jamaah Tuhan. Engkau melihatnya dari surga setiap tangan-tangan yang terangkat. Kau lawat mereka, Kau mengasihi mereka Tuhan. Oh Rabasakara Tuhan. Ambil alih Roh Kudus. I'm done Lord. It's your show. Oh Rabasakara lawat jamaah Tuhan. Speak to them Tuhan. Bicaralah kepada mereka. Kunjungi mereka, lawat dan jamah. Oh Rabasakara. Akan lahir dari tempat ini murid-murid Yesus yang berani, yang all out buat Tuhan, yang radikal buat Yesus, yang akan memenangkan jiwa buat Yesus. Oh Rabasakara. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Oh Meteraikan doa hamba-Mu Tuhan. Sempurnakan pemberitaan firman. Biarlah kami semua adalah murid-murid-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.